Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini materi ASK kita adalah tentang kerangka konseptual pelaporan keuangan nih. Jadi kalian harus siap ya untuk belajar bareng kita. Disimak karena ini materinya juga sekedar teori, nggak banyak hitungan, bahkan nggak ada hitungan sama sekali ya ini, karena ini mempelajari teorinya saja. Jadi mohon disimak dengan serius ya. Oke, pertama-tama ketika kita mau mempelajari sesuatu, otomatis kita itu juga harus mengerti dulu nih, apa sih itu pengertian dari bab yang kita pelajari. Nah, di sini yang kita bahas kan tentang kerangka konseptual ya, atau conceptual framework. Nah, conceptual framework di sini adalah dia itu sebagai kerangka yang mendasari pelaporan keuangan. Jadi ketika seorang akuntan itu tidak semena-mena dalam membuat laporan keuangan, tapi ini itu ada aturannya nih dalam membuat laporan keuangan, mulai dari bentuk-bentuknya, prinsip, sampai dengan hambatan dan tujuan laporan keuangan itu sendiri. Nah, kalau misalnya kita sadari ya, kalau kita menganalisis laporan keuangan, coba deh dilihat dari bentuk-bentuknya, cara pelaporannya, itu kan pasti sama ya. Karena apa? Karena mereka itu punya kerangka atau punya dasar acuan dalam membuat laporan keuangannya itu. Nah, disebut sebagai kerangka konseptual laporan keuangan. Nah, kebutuhan dari kerangka konseptual ini itu apa sih? Jadi, kerangka konseptual ini itu dibuat atas aturan yang sudah valid atau mapan gitu loh. Jadi aturan itu nggak main-main. Jadi sudah diterapkan oleh beberapa negara dan lain-lain juga, dan sudah diakui juga secara universal. Jadi kita yang memakai IFRS juga, maka kita harus mengikuti apa sih, bagaimana cara membuat laporan keuangan itu sesuai dengan IFRS-nya gitu. Lalu yang kedua, kan kalau di ini laporan keuangan itu memungkinkan ISB untuk mengeluarkan pernyataan yang lebih berguna dan konsisten dari waktu ke waktu. Karena kan sebelumnya kan kita pakai GAAP ya, itu kan ada pelaporan keuangan yang sedikit berbeda daripada ISB ini kan. Nah, yang ISB ini dia itu lebih berguna atau lebih menyatakan konsisten dari waktu ke waktu, nggak ada perubahan gitu loh. Meskipun ada perubahan, dia itu bakal sedikit dan nggak signifikan gitu. Jadi dia itu base rule-nya atau aturan kerangkanya itu lebih stabil gitu. Nah, jadi dalam konsep kerangka konseptual ini terdapat 3 level. Yang pertama itu adalah objek dari laporan keuangan atau tujuannya dari pelaporan keuangan. Lalu yang kedua itu ada karakteristik kualitatif dan elemen dari laporan keuangan itu sendiri. Kalau elemen kan sudah tahu ya, kalau laporan keuangan itu ada 5, dari laba rugi sampai dengan catatan atas laporan keuangan gitu. Lalu kalau yang kualitatif ini bakal kita pelajari nih, bagaimana sih syarat kualitatif laporan keuangan itu bisa dikatakan bagus dan valid gitu, dapat dipercaya juga. Nah, lalu untuk yang level ketiga itu ada pengakuan, ada pengukuran, sama pengungkapan penuh nih. Nah, kalau kita lihat di sini, 3 level itu bisa digambarkan sebagai segitiga terbalik ya. Dimana level pertama itu ada objektifnya, atau kenapa sih kita harus buat laporan keuangan, itu mengenai tujuan pelaporan keuangan. Lalu yang kedua itu ada standar kualitatif yang dibagi jadi 2, yaitu ada fundamental kualitatif dan enhanced kualitatifnya. Lalu kalau elemen sudah tahu ya, ada dari aset sampai expenses. Ini mungkin lebih tepatnya elemen ini nanti akan disebar dalam beberapa laporan keuangan, seperti kayak di laba rugi itu kan ada expenses sama income. Lalu nanti sampai dengan laporan posisi keuangan itu kan ada aset, liabilitas sama equity. Jadi laporan keuangan itu pasti akan ada elemen 5 ini gitu. Lalu untuk level yang terakhir yaitu ada asumsinya, asumsi dalam laporan keuangan. Ini mungkin ada beberapa yang sudah dipelajari di AKM, di pengantar akuntansi 1 ya, seperti kayak akrual sama economic entity, itu kan sudah dipelajari. Nanti kita tambahin jadi 5 asumsi. Lalu selanjutnya ada prinsip akuntansinya, yaitu ada pengukuran, ada pengakuan pendapatan, pengakuan beban, dan juga pengungkapan penuh. Lalu untuk penghalangnya itu ada biaya
Oke teman-teman, pembahasannya kita lanjut ke video selanjutnya ya.